Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Authors Day 2022. Film yang mengisahkan penyanderaan terhadap anak-anak di sekolah bermain yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Apa penyebabnya dan bagaimana jalan cerita filmnya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai. Dan inilah jalan cerita film Authors Day 2022. Film diawali sebuah mobil yang tengah mengantarkan seorang anak bersekolah. Sekolah ini dikhususkan untuk anak TK atau PAUD. Terlihat di dalam sekolah keramaian akan anak-anak tersebut. Ada seorang guru bernama Naina, juga sebagai pemilik dari sekolah bermain tersebut. Dia dibantu oleh pembantunya yang bernama Savitri untuk menjalankan sekolah tersebut. Dan pada hari itu Naina baru saja masuk kembali setelah izin sakit. Dia mendirikan sekolah itu di rumah tunangannya yang bernama Rohit. Setelah Rohit pergi kerja dan Savitri pulang ke rumah, dia melancarkan aksinya untuk menyandera anak-anak di sekolah tersebut. Dia mengeluarkan pistol dan menelpon polisi bahwa dia sedang menyandera anak-anak. Baru saja dia mengunci semua pintu dan mematikan bunyi bel, datanglah seorang sopir dari salah satu murid di sekolah untuk mengantarkan kue ulang tahunnya. Pada hari itu ada seorang anak yang sedang berulang tahun. Tidak ada pilihan bagi Naina untuk menyekap sopir tersebut karena sudah mengetahui di pinggang bagian belakangnya terselipkan sebuah pistol. Beberapa saat kemudian Savitri kembali ke rumah atau sekolah tersebut karena ponselnya tertinggal. Dan tak ada pilihan juga bagi Naina untuk menyekap Savitri. Kini dia menyekap dua orang di dalam ruangan. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Lohande guna memastikan benar-benar terjadi penyanderaan terhadap anak. Namun saat dia mendekat dan mendengarkan suara, ternyata yang terdengar adalah suara film kartun dan anak-anak yang sedang asyik menontonnya. Naina menyetelkan film kartun untuk anak-anak agar mereka bisa tenang dan mudah diatur. Saat melayani tingkah laku anak-anak, Naina sangat ramah dan tak pernah terlihat emosi sedikit pun atas tingkah laku anak-anak tersebut. Ini juga yang membuat Savitri sang pembantu merasa heran bahwa itu bukan Naina seperti biasanya. Tak lama kemudian datanglah atasan dari Lohande yang bernama Alvarez. Lohande mengatakan bahwa kita diprank atas laporan tersebut. Karena Naina merasa ada yang salah dan memastikan bahwa benar-benar dia menyandera, dia membuka pintu depan dan menembakkan 2 kali ke atas. Mereka berdua dan orang-orang di sekitar pun kaget karena terdengar letusan pistol. Alvarez menelpon Naina kenapa dia menyandera anak-anak dan apa yang ia inginkan. Namun Naina tidak mau mengatakan apapun kepada Alvarez. Dia hanya mau berbicara dengan Javed Khan. Entah kenapa dia ingin sekali bernegosiasi dengan Javed. Hujan pun turun membasahi jalan dan datanglah Javed. Mereka berdua menemui tetangga untuk menanyakan soal Naina. Karena Rohit memposting status bahwa dia mengundang temannya untuk datang pada malam hari ini karena Naina ulang tahun. Mengetahui hal tersebut, Naina mengunggah postingan ke grup orang tua anak-anak. Kalau dia sedang menyandera anak-anak. Informasi tersebut menyebar hingga sampai ke Rohit dan membuatnya syok. Dia lantas menghubungi Naina, tapi sama sekali Naina enggan untuk mengangkatnya telepon darinya. Akhirnya Naina berhasil berkomunikasi dengan Javed. Javed menanyakan perihal dia kenapa hanya mau bernegosiasi dengannya. Naina mengatakan kalau dia ingin mengetahui Javed mampu mengatasi hal ini, karena menurut Naina Javed adalah seorang polisi pahlawan seperti apa yang diberitakan oleh media-media. Intinya Naina ingin meminta tebusan 50 juta. Dan dia hanya akan mengeluarkan 1 anak saja. Dan waktu penyerahan uang hanya 1 jam dimulai saat Naina memutuskan panggilan telepon. Terjadilah perselisihan antara Javed dan Alvarez. Kalau Alvarez mau terjunkan pasukan taktis dan melumpuhkan Naina, hanya 2 menit bisa selesai, ujar Alvarez.
Sedangkan Javed tidak mau karena di sana banyak anak-anak dan bisa saja melukai dan mungkin bisa membunuhnya. Beberapa saat kemudian datanglah komandan dengan membawa uang yang diminta Naina. Mengetahui itu Alvarez marah kepada Javed karena menuruti tuntutan Naina. Karena kesal, Alvarez memutuskan sambungan wifi telepon di sekitar area tersebut dan memerintahkan pasukan taktis untuk beraksi. Namun sebelum dilakukan pemutusan internet dan telepon, Naina sudah memposting apa yang ia tuntut kepada polisi. Bahwa dia meminta 50 juta dalam waktu 1 jam dan akan menggelurakan hanya 1 anak, tapi apabila tidak dipenuhi dia akan membunuh anak-anak tersebut dimulai dari anak yang nama awalannya berabjad A terlebih dahulu. Spontan orang tua anak-anak yang mengetahui hal tersebut syok dan menangis. Dan sebelum internet terputus, Naina menyaksikan di televisi kalau pasukan taktis akan masuk dari pintu belakang. Mengetahui hal tersebut, Naina melepaskan tembakan ke arah pasukan tersebut dan tentu saja membuat kaget semua orang yang sedang berada di lokasi. Dia pun melepaskan tembakan ke udara yang ia tembakkan dari pintu depan. Dan Naina juga mengeksekusi seorang anak dengan menembaknya dan tanpa ragu, semua proses eksekusi tersebut ditampilkan secara live akun sosmed miliknya. Setelah itu dia menelpon Javed. Tuntutan berikutnya adalah dia ingin berbicara dengan Perdana Menteri. Kemudian dia juga menginformasikan lagi secara live kalau dia ingin berbicara dengan Perdana Menteri. Di suatu tempat terlihatlah iring-iringan kendaraan Perdana Menteri yang ingin memasuki gedung. Sebelum masuk ada wartawan yang menanyakan soal Naina. Dan ini membuat Perdana Menteri bertanya-tanya kepada ajudannya. Apa yang diinginkan Naina terwujud untuk bisa berbicara dengan Perdana Menteri dan membebaskan 2 anak. Setelah itu dia mengatakan tuntutan berikutnya. Bahwa yang diinginkan selanjutnya adalah Perdana Menteri datang untuk menemui Naina. Jika itu terwujud dia akan membebaskan semuanya. Sementara itu di sisi lain asisten Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian telah mengambil keputusan bahwa Perdana Menteri tidak ingin bertemu dengan Naina. Javed pun menginformasikan ke Naina jika Perdana Menteri tidak akan menemuinya. Mendengar hal tersebut membuat Naina kesal, juga Perdana Menteri kesal karena bukan dia yang memberi keputusan. Setelah mendengar itu Naina membuat polling kepada warganet, yaitu di antara ketiga orang siapa yang terlebih dahulu ingin dieksekusi. Ketiga itu adalah sopir, pembantunya dan salah satu anak yang disandera. Dari polling yang dipilih adalah sopir untuk dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian Naina memberikan hasil polling kepada sopir dan pembantunya. Melihat itu kedua orang tersebut menjadi syok. Ternyata pembantu tersebut memiliki niatan untuk kabur dengan berpura-pura ingin buang air kecil. Dan terjadilah perkelahian yang sengit antara mereka bertiga. Alhasil sang sopir terkena tembakan di telapak kakinya. Untuk sementara sang sopir tak dieksekusi, dan lagi-lagi Naina memperlihatkan secara live alasan kenapa terjadi letusan tembakan. Akhirnya polisi menuju rumah Naina dan mendapatkan bukti obat antidepresi di kamarnya dan melihat hasil pemeriksaan dari komputer di kamarnya. Polisi juga sudah menemukan keberadaan ibunya dan langsung dijemput. Kemudian Javed menginterogasi ibunda Naina. Di sini diketahuilah bahwasannya Naina pernah diperkosa pada masa sekolah. Ibunya balik menanyakan dan mengingatkan Javed bahwa dulu dia pernah melaporkan pemerkosaan dan meminta pelakunya ditangkap. Namun pada saat itu Javed sedikit mengabaikannya dikarenakan pada saat itu bersamaan dengan adanya kasus besar yang harus polisi tangani. Dengan pernyataan dari ibunya Naina, membuat Javed syok dan merasa bersalah. Karena mengabaikan hal tersebut dan menimbulkan masalah psikologi kepada Naina dan orang tuanya. Javed merasa semua kejadian ini adalah salahnya, andai kata dia tidak mengabaikannya. Tak lama kemudian pasukan komando dan Perdana Menteri tiba ke lokasi. Namun Perdana Menteri tak mau menemuinya karena dia telah membunuh seorang anak. Tapi apa yang terjadi? Naina membuktikan dirinya bahwa dia bukan pembunuh
Dengan membebaskan seorang anak yang tadi terlihat oleh banyak orang secara live ditembak, ternyata anak itu tidak benar ditembak, dia masih hidup. Karena anak tersebut sebelum ditembak diajak untuk mainan tembak-tembakan dan dia pura-pura tertembak. Terbukti Naina memang menyayangi anak-anak dan sebaliknya. Setelah mengetahui bahwa anak tersebut selamat, akhirnya Perdana Menteri mau masuk dengan ditemani oleh Javed. Naina menceritakan kisahnya hingga ia melakukan hal seperti ini. Di hadapan Perdana Menteri, ia meminta untuk menekan tombol send pada aplikasi BAN, di mana sudah tertuju beberapa nomor rekening LSM. Ternyata itu adalah LSM yang berisi korban-korban pemerkosaan. Setelah itu dia meminta undang-undang atau hukum bagi pemerkosa untuk dihukum mati. Dan Naina menceritakan bahwa orang di belakang Perdana Menteri adalah salah satu yang memperkosanya. Ternyata sopir yang tadi disandera adalah pelakunya yang kini sudah berganti nama. Saat Naina mengacungkan senjata ke arah sopir untuk mengaku, sang sopir merebut pistol dari Javed. Namun sayang pistol Javed terkunci yang ternyata sudah lama terkunci. Dan tanpa pikir panjang Naina pun melepaskan beberapa tembakan ke sopir tersebut untuk menewaskannya. Tak lama kemudian pasukan komando memasuki ruangan dan menahan Naina. Akhirnya selesailah drama penyanderaan tanpa korban anak-anak yang tewas. Hanya sang sopir pelaku pemerkosa Naina masa lalu yang tewas. 6 bulan kemudian tampak Naina sedang mengajar di penjara wanita dan dia tampak sudah tenang. Dan akhirnya cerita pun selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di jalan cerita film selanjutnya.